Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah lah pemilik jagat raya ini. Allah lah pencipta Sabang sampai Merauke. Allah lah yang memiliki bintang-bintang yang bertaburan di langit. Allah lah yang mengatur jalannya angin, turunnya hujan. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kita memohon kepada Allah agar mematikan kita di atas agamanya. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, hidupkan kami di atas agama ini dan matikan kami di atas agama ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ma'asyal ikhwah, khususnya teman-teman di Nakes ya, yang sekarang mungkin sedang bertugas atau sedang istirahat, dan untuk seluruh kaum muslimin yang turut mengikuti kajian ini. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan kita tahu tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin rugi. Nggak ada. Semua ingin keberuntungan. Sampai nama pun orang kadangkala memilih nama yang mengandung unsur keberuntungan. Ngasih nama anaknya Untung, Bejo, Selamat. Karena dia berharap memang hidup itu penuh dengan keberuntungan. Dan kalau bicara rugi, sejatinya kita semua insya Allah punya pengalaman selama hidup ini. Ya, mengalami kerugian karena sikap kita sendiri, karena kecerobohan kita, atau kita mengalami kerugian karena sikap orang lain. Makanya kalau bicara bagaimana nakes ini yang udah berulang kali berada di bulan Ramadan, bagaimana dia nggak rugi? Apa sih arti kerugian? Kalau kita merujuk ke KBBI, disebutkan di sini kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan. Dan di dalam hukum, ya anak ini tadi sengaja anak akan bacakan ini karena akan berhubungan dengan kondisi kita di bulan Ramadan. Dalam hukum itu ternyata kerugian dibagi menjadi dua klasifikasi. Kita sering dengar ada orang yang menuntut orang lain. Dia mengatakan dia telah merugikan aku secara material dan imaterial. Akhirnya dia minta ganti ya, sekian-sekian. Kerugian material minta ganti 1 M. Imaterial minta ganti lebih banyak lagi. Apa sih kerugian material? Disebutkan
kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Memang dia merasakan kerugian itu secara nyata. Berkurangnya harta dia, umpamanya. Kalau imaterial, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan, bayangkan ini manfaat belum diterima, masih kemungkinan, itu sudah disebut kerugian kalau nggak didapatkan. Kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima, belum tentu diterima, tapi kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari. Atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Itu imaterial. Inilah yang sebenarnya kita bahas berkaitan dengan bulan Ramadan. Kerugian imaterial. Karena kita melihat ada orang-orang di bulan Ramadan yang tidak merasakan kerugian dia. Secara material nggak ada. Uangnya tambah banyak. Kedudukannya naik, dipromosikan. Apa yang rugi? Ahibati fillah. Kita nih katanya cerdas, katanya orang modern, katanya logis kalau berpikir. Engkau melihat nggak berbagai macam manusia yang harus meninggalkan dunia ini di saat mereka belum mempersiapkan diri, sehingga semua harta yang dia miliki, semua jabatan, kedudukan, kekuasaan yang dia miliki, itu ditinggal. Ini jelas-jelas dia rugi. Nih kalau kerugian material dikatakan, loh, engkau punya uang loh, 1 miliar. Kok ditinggal? Engkau punya loh, rumah di situ, aset. Kok engkau tinggal semua? Kok gak mikir gitu loh? Kerja capek-capek. Kemudian ditinggal, rugi. Makanya orang ketika datang kematian, makanya kematian disebut hadimul ladzat. Nabi SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadimul ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Orang tuh ketika datang kematian, apa yang dia inginkan? Hatta idza jaa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang itu ketika datang ajal kepada dia, apa yang dia inginkan? Ya Allah, kalau engkau balikin aku sedikit waktuku. Dia ingin apa? Dia nggak ingin rugi. Dia ingin fa'asaddaq. Aku ingin bersodakoh. Wa akun minas solihin. Aku ingin menjadi orang-orang soleh. Disinilah dia dikatakan mengalami kerugian imaterial. Karena seharusnya dia bisa dapat manfaat dari harta dia di kemudian hari. Ingat, bahasa imaterial ini semuanya disebutkan di kemudian hari. Di kemudian hari, bukan sekarang. Kalau material itu sekarang, engkau nyata mendapatkan kerugian tersebut. Tapi imaterial ceritanya nanti. Makanya ketika mati dia tuh rugi anak ini, kata dia. Maka dia ingin dibalikin, ditunda kematiannya. Karena dia tahu ternyata kerugian imaterial itu sangat dahsyat sekali. Berapa banyak orang yang beruntung secara material, tapi rugi secara imaterial, tapi dia nggak merasa rugi. Di kemudian hari baru dia merasakan. Yang jelas, yang kaya akan meninggalkan dunia ini. Yang jadi kepala rumah sakit akan diganti. Yang jadi direktur akan diganti. Engkau akan turun dari kursi, turun ke kursi bawahnya, kemudian turun ke dalam sebuah lubang. Disitulah engkau merasakan semua kerugian. Kalau ternyata engkau tidak mempersiapkan diri.
Di bulan Ramadan ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Kalau secara kerugian, apa sih ruginya? Ahibati fillah. Di surat Az-Zumar ayat 14, 16 sampai 16. Kita akan menyimak bagaimana Allah menyebutkan orang-orang yang rugi immaterial. Mungkin material juga. Yang jelas immaterial dia merasakan kerugian tersebut. Tafadhol dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Kata ya, merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Inilah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dia ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikian Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Barakallahu fiik. Kita lihat manusia di muka bumi ini ada yang menyembah Allah, ada yang tidak menyembah Allah. Ada yang menyembah Allah dan menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh engkau puasa di bulan Ramadan. Allah nggak butuh engkau sholat malam, baca Quran, nggak butuh. Maka bagaimana Allah mengatakan di sini, fa'budu ma syi'tum min dunillah. Wahai orang-orang musyrik, silahkan kau sembah siapa saja yang kau mau sembah dari selain Allah SWT. Qul, katakan, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang merugi. Ini orang kan kehilangan manfaat, kehilangan kenyamanan, kehilangan keuntungan. Mereka adalah orang yang merugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ini bicara immaterial, di kemudian hari. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itu loh yang namanya kerugian yang nyata itu. Bagaimana mereka di neraka diazab, dibakar. Padahal seharusnya engkau dapat surga loh. Engkau seharusnya dapat tempat yang nyaman, dapat taman-taman yang indah, kebun-kebun yang menawan, bidadari-bidadari yang cantik, sungai-sungai yang mengalir, segala yang kau inginkan kau dapatkan. Lalu engkau tinggalkan semua itu, engkau tinggal di neraka. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang nyata. Tapi kapan? Di kemudian hari. Engkau gak pernah nuntut itu kepada dirimu sendiri. Maka dikatakan dia merugi. Keluarganya juga. Bagaimana orang tua yang seharusnya melihat anaknya berada di tempat yang indah. Tahu-tahu nih orang tua lihat anaknya di penjara. Rugi lagi. Seorang sahabat Nabi
Suhaib Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib ini hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ketika dia mau keluar dari kota Mekah, dihadang oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, Suhaib, engkau masuk ke kota Mekah ini miskin, melarat engkau. Karena setelah tinggal di Mekah, dia jadi sukses, dia punya banyak harta. Maka kata mereka, kita nggak akan meninggalkanmu pergi begitu saja. Tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kata mereka. Kata Suhaib, kalian tahu aku adalah orang yang paling ahli memanah. Kalian tidak akan dapat mendekat kepadaku sampai aku kehabisan anak panahku ini yang menancap di tubuh kalian. Kemudian aku akan keluarkan pedangku, aku akan mati-matian melawan kalian. Ini mau hijrah si Suhaib. Tapi kata Suhaib, kalian mau nggak? Aku kasih tahu harta yang aku simpan. Karena berangkat gak bawa harta Suhaib. Dan kalian biarkan aku pergi ke kota Madinah. Kata mereka, deal. Ya, sepakat. Kata Suhaib, hartaku di tempat ini kalian gali ada di sana. Karena dulu uang itu berupa emas dan perak. Suhaib pergi. Habis semua hartanya. Kalau engkau berpikir rugi dia kan? Rugi Allah, sayang kerja bertahun-tahun. Capek, lelah, berkeringat, kaki jadi kepala jadi kaki. Kemudian ditinggal tuh duit. Ketika sampai ke kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, Rabihal bai' ya Suhaib, Rabihal bai'. Beruntung, pertukaranmu itu beruntung. Untung sekali engkau. Ini jemaah, kalau bicara kerugian imaterial yang banyak orang nggak mikir. Allah mengatakan, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan apa? Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Oke, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan jabatan, kedudukan, tapi dia tidak rugi sebenarnya. Di surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104. Allah juga cerita tentang orang-orang yang merugi. Coba kita baca. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Allahu Akbar. Tuh lihat yang beruntung yang mana? Yang berat timbangan kebaikannya. Dia yang beruntung. Tapi dalam kacamata dunia, mungkin kita beranggapan yang nggak puasa beruntung. Wah, enak engkau yang nggak puasa ya. Makan, minum, yang lain pada puasa. Dia makan. Dia boleh jadi ngeci teman-temannya yang puasa. Dia nggak sholat. Halal haram dia terabas. Mungkin berpikir, oh beruntung, oh senang hidupnya. Padahal kata Allah, yang ringan timbangan kebaikannya, dialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri.
Mereka kekal dalam neraka jahanam. Kepingin balik ke dunia, kepingin memperbaiki, nggak ada. Maka ahibati fillah, Ramadan di depan mata. Jangan sampai teman-teman merugi. Ingat, immaterial. Kerugian di kemudian hari yang seharusnya mendapatkan manfaat itu. Kata Nabi SAW, raghima anfu mri'in. Merugi seseorang, melarat seseorang, menderita seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan. Sama dengan yang lainnya. Ramadan datang, dia dalam kondisi sehat, dia dalam kondisi prima, datang bulan Ramadan itu seharusnya dia beruntung. Tapi selesai Ramadan ternyata nggak diampuni dosa-dosanya. Loh, rugi banget engkau. Allah bagi-bagi ampunan, engkau nggak ambil. Di mana engkau saat itu? Makanya coba ketika ada pembagian door prize, semua nakes dapat duit 100 juta. Semua nakes dapat. Kasih semua. Ada 5 orang nggak dapat. Ditanya, engkau kok nggak dapat, kata dia. Iya, aku absen waktu itu. Aku nggak kerja, bolos, alpa. Bukankah ini orang yang merugi? Gimana Allah bagi-bagi door prize di bulan Ramadan, engkau nggak dapat. Padahal nggak ada loh yang masuk surga dengan amalannya, nggak ada. Kecuali diampuni dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kasih itu. Maka gimana nih orang, Allah berikan 30 hari atau 29 hari kesempatan orang untuk mendapatkan keberuntungan sebanyak-banyaknya. Dia nggak ambil. Immaterial. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Ahmad Syakir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yang berbunyi tidak ada ma'ata al-muslim syahrun, tidak ada bulan yang datang kepada umat Islam yang lebih baik daripada bulan Ramadan, dan tidak ada bulan yang lebih buruk yang datang kepada orang-orang munafik daripada bulan Ramadan. Mereka tersiksa dengan bulan Ramadan, mereka terbelenggu dengan Ramadan seperti setan yang dibelenggu. Seharusnya dia berbahagia, seharusnya dia gembira, dia menderita dengan bulan Ramadan. Itu orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang beriman di bulan Ramadan semangat. Orang munafik, lihat ini apa, ini itu. Ya Allah, ini memberatkan. Ramadan, keberuntungan buat orang-orang beriman, kerugian buat orang-orang fajir. Ahibati fillah, kita akan detailkan supaya engkau tidak rugi. Ada poin-poin nih yang kau perlu catat. Jangan sampai ini aku kehilangan ini. Jangan sampai aku kehilangan ini. Kehilangan ini. Orang tuh kalau belajar, insya Allah nggak mudah tertipu. Orang kalau mengerti, insya Allah nggak mudah dibodoh-bodohin. Sehingga dia nggak jadi merugi. Yang pertama, orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Atau dia puasa di bulan Ramadan, tapi bukan karena iman dan berharap pahala. Ini kita bicara yang puasa. Puasa di bulan Ramadan, tapi karena ikut-ikutan. Karena tradisi dan budaya. Puasa karena perasaan gak enak. Karena kebetulan dia bekerja di kantor yang semuanya puasa, akhirnya dia ikut puasa. Karena gak enak. Rasul SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu, semua amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Sedangkan berkaitan dengan puasa ini, Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka ini orang akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Berarti kalau engkau berpuasa bukan karena iman, karena ingin sehat saja, karena nggak enak sama orang aja, maka nggak akan dapatkan keuntungan ini. Rugi akhirnya. Berpuasa tapi merugi. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat malam, sholat tarawih, karena malas dan berat melaksanakan ketaatan. Sayang lagi engkau. Engkau kehilangan keberuntungan, merugi artinya. Padahal kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Engkau nggak sholat lagi. Atau sholat tapi bukan karena iman. Maka kita lihat masjid itu biasanya di awal Ramadan ramai sekali. Padahal kau harus tahu nih, keuntungan yang maksimal. Orang biasa kalau main game, Anda nggak suka main game. Tapi biasanya ada iklan-iklan game itu ada bonus. Orang ngejar bonusnya, dikejar karena ini nyawa kayak, karena itu akan menambahkan kekuatan dia atau menambahkan senjata dia atau apalah. Orang mencari itu bonusnya. Ini orang subhanallah lupa bahwa bonusnya di terakhir. Dia nggak sampai ke sono, semangatnya di awal. Habis gitu lemes, rugi nih orang, rugi engkau. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi karakternya nggak berubah. Masih suka emosi, marah-marah, bahkan melakukan yang haram. Engkau nggak makan, nggak minum, betul. Engkau tidak menghubungin istrimu, betul. Tapi sikapmu nggak berubah. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, perbuatan-perbuatan nista, perbuatan bodoh, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Artinya engkau capek, engkau berpuasa, tapi nggak diterima sama Allah nantinya, nggak dikasih pahala. Allah nggak butuh. Ramadan ini datang untuk mengangkat derajatmu agar kau menjadi orang yang bertakwa, bukan untuk menyiksamu. Yang keempat, ya manusia-manusia yang di bulan Ramadan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tidurnya kebanyakan, sibuk nonton, sibuk dengarkan musik-musik. Ya. Waktunya dihabiskan untuk jalan-jalan yang kadang-kala seharusnya dia mendapatkan manfaat gitu loh. Ini dikatakan sekali lagi, kerugian imaterial. Bulan yang pintu surga dibuka, bulan yang pintu neraka ditutup, bulan yang setan-setan dibelenggu, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Ternyata engkau sibuk menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna, merugi enggak? Apa kata Nabi SAW di hadis riwayatkan Imam Ahmad? Rubba sa'imin hadzuhu minas siyami al-ju'u wal atash. Banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan keberuntungan dari kepuasanya kecuali lapar dan haus. Puasa dia lapar, dia haus, dia ngelihat orang-orang nggak makan, dia juga nggak makan, tapi nggak dapat apa-apa dia. Cuma lapar dan haus. Apa penyebabnya tadi?
Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Tidur boleh, makan boleh, tapi ingat, engkau sedang di bulan Ramadan. Ada keberuntungan yang besar sekali. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan sungguh-sungguh bersemangat, tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Bukan bulan Ramadan jadi tambah lemes. Kenapa engkau? Ana puasa, tidur, mojok. Dengan alasan apa? Aku sedang puasa. Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi di bulan Ramadan, kecepatan nih kalau naik mobil, naik motor, kalau di luar Ramadan ya kecepatan 60 mungkin. Masuk Ramadan 120. Bukan tambah lemes. Cuma kadang-kala tuh orang ada masalah dia dengan puasanya. Mungkin dengan niatnya. Sehingga di bulan Ramadan masih ngomongin orang, masih ribain orang, masih baca berita-berita yang menghabiskan waktu tanpa guna dan manfaat buat dia. Seharusnya dia memperbanyak zikirlah, zikir dia baca. Yang kelima. Nah, orang-orang yang di bulan Ramadan puasa tapi nggak sholat. Ada. Rugi engkau. Sholat itu rukun Islam. Kalau rukun Islam yang seharusnya kau kerjakan terlebih dahulu sebelum puasa, engkau nggak lakukan. Terus puasamu karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Anda tidak katakan jangan puasa, antum puasa. Tapi perbaiki sholatmu. Karena pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholatmu. Kalau sholatmu benar, insya Allah yang lainnya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, gimana puasanya akan benar? Gimana umrohnya akan benar? Gimana hajinya akan benar? Sholatmu nggak benar. Maka Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Artinya orang sholat aja celaka. Merugi tuh orang sholat. Kalau sholatnya nggak benar. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dia sholat tapi ya asal-asalan sholat. Riya, ingin dipuji orang. Engkau sibuk sholat malam tapi sholat subuhmu telat. Jangan sampai engkau jadi orang yang merugi. Ingat ada skala prioritas supaya engkau nggak rugi. Kalau yang wajib engkau kerjakan baru yang sunnah. Jangan sibuk dengan yang sunnah, yang wajib engkau nggak kerjain. Rugi. Nah, yang rugi lagi orang-orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja. Jadi ada pembatalan puasa, ada pembatalan pahala puasa. Dua-duanya rugi. Orang nggak puasa, Nabi SAW pernah bermimpi. Beliau dibawa oleh dua orang. Dipegang pundak beliau. Diajak naik ke gunung. Kemudian di sana beliau mendengar suara lolongan. Teriakan-teriakan yang keras sekali. Beliau bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Qala hadha uwa'u ahli nar. Ini lolongan penghuni neraka. Disiksa mereka sambil teriak-teriak seperti lolongan anjing atau serigala. Lalu dibawa lagi aku ke satu tempat. Aku melihat ada orang-orang mu'allaqatun bi'araqibihim yang digantung terjungkir, digantung terbalik. Musyaqqaqatun ashdaquhum, pipi mereka robek-robek jemaah. Darah mengucur dengan keras ya. Bagaimana posisi terjungkir,
kemudian pipinya dirobek, darah langsung muncrat. Kata Nabi SAW, man haula? Siapa mereka? Mereka siapa? Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Ingat, Ramadan itu bukan 10 hari, bukan 15 hari, bukan 25 hari, tapi 1 bulan. Ini orang kehilangan pahala puasa, ya rugi puasanya. Ada yang kehilangan puasa, pahalanya, sepuasanya tetap sah. Ya ketika dia masih tidak menjaga lisan. Melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Dosa di bulan Ramadan masih dikerjain. Setannya padahal dibelenggu. Kemudian ahibati fillah, yang ketujuh, orang-orang yang rugi ini, ya orang-orang yang semangat di awal, di akhir berhenti. Sebelum garis finish dia udah berhenti, padahal dia udah capek. Seharusnya engkau sampai garis finish lah, udah sampai garis finish. Di puncak garis finish itulah ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di mana? Di penghujung garis finish. Kalau Ramadan itu dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Di 10 terakhir inilah, di saat engkau capek, di saat engkau jenuh, di saat engkau lelah, ternyata Allah berikan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, itu orang yang sangat merugi sudah. Engkau mau cari kebaikan di mana? Allah kasih waktu 1 malam yang letaknya udah dikasih tahu, berada di 10 hari terakhir. Kemudian engkau tidak mencari. Mungkin tadi, Anda nggak rugi apa-apa. 10 hari terakhir sibuk belanja, sibuk kuliner, berangkat ke sana, berangkat ke sini. Di saat Allah bagikan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, engkau nggak ada. Maka engkau benar-benar orang yang sangat merugi. Ahibati fillah. 1 huruf, 10 kebaikan. Itu baca Quran. 1 ayat lebih baik dari seekor onta. Ini kalau kita bicara kerugian imaterial. Kalau engkau nggak baca, engkau rugi. Seharusnya engkau dapatkan itu. Semua punya kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keberuntungan itu di kemudian hari ya. Tapi sekarang kau kerjakan. Tapi sebagian nggak baca Quran. Padahal Rasul SAW sibuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimana sahabat membaca Al-Quran. Bagaimana tabi'in membaca Al-Quran. Ada yang 3 hari hatam. Ada yang tiap malam hatam. Ada yang sehari semalam hatam 2 kali. Engkau enggak. Dan tolong tadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa sih orang-orang tuh enggak mau mentadabburi Al-Quran? Kenapa? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya udah ketutup. Hibati fillah, yang rugi juga ketika pahala dilipat gandakan. Orang puasa ini seharusnya jadi lebih baik, berbagi dengan hartanya. Ini orang sibuk dengan perutnya, dengan kesenangannya, belanja ini, belanja itu. Padahal ini kesempatan untuk berbagi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, kana ajwadan nas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Udah gak ada yang lebih dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Puncak kedermawanan beliau itu kapan? Bulan Ramadan. Seharusnya engkau lebih dermawan lagi. Ya gimana sekarang kalau engkau belanja, beli 1 dapat 2. Di Ramadan, engkau beli 1 dapat 10. Engkau belinya kapan? Ya ketika perlu waktu itu ya beli ya. Tapi sekarang beli lagi, lebih banyak lagi belinya. Gimana kalau dilipat gandakan dengan kelipatan yang hanya Allah yang tahu? Tapi semua terserah kepadamu. Allah gak butuh dengan kehadiran kita di bulan Ramadan.
Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, jazakallah khair untuk penyampaian materinya. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, Anda coba sampaikan kembali bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui ring chat, atau jika ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Diharapkan untuk pertanyaannya berkaitan untuk tema hari ini. Baik, untuk yang pertama, Ustaz, mungkin dari Ibu Juasti Andria, silahkan diperkenalkan dari mana instansinya dan namanya. Kepada Ibu Juasti Andria, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya Juasti Andria dari Apoteker Farmasi Unpad Bandung. Ustadz, saya mau nanya masalah itikaf bagi akhwat Ustadz. Nah. Kan sebaiknya akhwat itu kan kalau itikaf disarankan sebaiknya di rumah, atau boleh nggak Ustadz untuk Ramadan ini itikafnya di masjid? Mana yang lebih afdol untuk wanita gitu Ustadz? Yang kedua Ustadz, masih pertanyaan yang setiap tahun mungkin ditanyakan setiap akhwat untuk mengganti puasa Ustadz. Karena mungkin akhwat ini ada yang haidnya lama, ada yang haidnya sebentar. Jadi dikhawatirkan mungkin tidak dapat puasa Syawal. Jadi mana yang lebih afdol? Bolehkah kami mendahulukan puasa Syawal, baru setelah itu puasa Qadha setelah Ramadan nanti gitu Ustadz. Itu aja Ustadz, terima kasih. Syukran, jazakillah khairan katsira Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bicara iktikaf, iktikaf itu di masjid. Jadi bukan di rumah. Walaupun mungkin ada sebagian berpendapat boleh di masjid, di musola, di rumah. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah iktikaf di masjid. Oleh karena itu, istri-istri Nabi iktikafnya di Masjid Nabawi. Jadi kalau bicara sholatnya perempuan di rumah lebih utama. Tapi kalau iktikaf, ya di masjid, nggak bisa di rumah. Oleh karena itu, istri-istri Nabi iktikaf di Masjid Nabawi. Ketika Nabi hidup alaihissalatu wassalam, mereka iktikaf di Masjid Nabawi. Setelah Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia, mereka iktikaf juga. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, iktikaf di masjid. Kalau mau iktikaf ya. Khususnya nih buat yang masih jomblo. Khususnya buat perempuan-perempuan yang anak-anaknya udah gede-gede. Karena kadangkala ada emak-emak yang iktikaf bawa anaknya kecil-kecil 3. Ini nggak jadi iktikaf. Anaknya yang ganggu yang lain, seperti itu. Maka silahkan iktikaf di masjid, karena istri-istri Nabi ketika iktikaf juga di masjid. Barakallahu fiik. Ada pun pertanyaan yang kedua yang selalu ditanyakan ya memang ya. Masya Allah, ini persiapan mau puasa Syawal nih. Kita Ramadan aja belum. Ini persiapannya udah mau puasa Syawal. Nah, jadi berkaitan dengan puasa Syawal ini, apakah harus menyelesaikan puasa Ramadan dulu atau boleh berpuasa Syawal kemudian mengganti puasa Ramadannya? Memang masalahnya ada khilaf di antara para ulama. Kalau bicara keluar dari khilaf yang ada, maka yang lebih utama adalah selesaikan Ramadannya dulu. Tapi kalau kiranya engkau lihat kayaknya nggak mungkin, aku bisa bayar puasa Ramadan plus Syawal. Karena tadi jumlah haid dia panjang. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia berpuasa Syawal dulu baru mengqadha puasanya. Pilihan kedua, dia membayar puasa Ramadannya lalu mengqadha Syawalnya walaupun nanti sampai keluar dari bulan Syawal. Ini menurut sebagian ulama, dia tetap puasa Syawalnya, nanti dia mengqadha Syawalnya setelah menyelesaikan puasa Ramadannya. Atau ya sudah, dia bayar
Syawalnya baru setelah itu dia bayar qadha puasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Syukron jazakillah Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin yang akan saya hubungi dulu kepada Pak Agus Supriyanto dari NTB. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustaz, Naam. saya kebetulan ini dalam keadaan sakit kanker, Ustaz. Syafakallah la bastahur Ya, insyaallah. jazakallah khair. Kebetulan saya sedang program kemoterapi di bulan suci Ramadan nanti. Kemungkinan saya tidak bisa ikut puasa Ramadan. Apakah saya harus mengganti atau saya bayar fidyah gitu? Saya program kemoterapinya nanti sampai bulan Juni, Ustaz. La Yang bastahur kondisi insyaallah. saya kebanyakan berbaring di tempat tidur. Sholat pun saya masih dengan cara duduk gitu. Sewaktu-waktu bisa Berdiri ya. sholat berjamaah. Kadang-kadang kalau keadaan drop, saya harus sholat sendiri di rumah gitu, Ustaz. Bapak siapa ini? Demikian, mohon pandangannya Ustadz dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La bastahur insyaallah ya. Allah tuh tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuan dia. Maka setiap muslim yang terkena musibah, seperti Bapak yang baru saja bertanya, semoga Allah memberikan kesembuhan, kau harus berbaik sangka sama Allah. Allah kalau cinta sama hambanya dikasih bala dan ujian. Ya, ketika seorang dikasih penyakit ya, kemudian dia tidak bisa melakukan kegiatan yang biasa dia kerjakan. Contohnya tadi, Bapak ini biasa sholat di masjid, mau berjamaah, kemudian nggak bisa. Dia biasa puasa di bulan Ramadan, kemudian karena sakit nggak bisa. Itu catatan malaikat terus jalan. Maka kita kenapa disuruh memanfaatkan masa muda, disuruh memanfaatkan masa sehat? Karena nanti ketika kita sudah tua, ada banyak keterbatasan. Ketika kita sudah sakit, ada banyak yang nggak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita biasa melakukan ketaatan, sakit pun terus ditulis ketaatan itu. Oh, ini orang biasanya itikaf, karena lagi kena kanker, kemo, dia nggak itikaf. Ditulis malaikat tetap dapat pahala itikaf. Ya Allah, Allah tuh maha baik sama kita. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi bagaimana ketika dia tidak bisa berpuasa? Kalau memang nggak bisa berpuasa dikarenakan kondisi, Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau musafir, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Itu kalau sakitnya diharapkan sembuh. Dan Bapak tetap harus berharap sembuh. Insya Allah kalau dikatakan kemonya nanti sampai bulan Juni atau Juli selesai itu, mudah-mudahan Bapak bisa membayar puasanya. Jadi tidak dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu untuk orang yang tidak ada harapan kesembuhan. Artinya dokter mengatakan divonis sudah, engkau nggak mungkin bisa puasa sudah. Sakitmu ini ya karena sakit tua biasanya, sakit yang membuat orang itu jadi lemah semuanya. Tapi kalau masih ada harapan sembuh, maka jangan bayar fidyah, ditunda. Manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak doa. Banyak baca la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan lupa baca Quran sama artinya, itu tombok hati sehingga antum lebih kenal sama Allah dan antum lebih cinta sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya masih penanya dari Resen, dipersilakan untuk dari Puskesmas Sukowono mungkin ya, Jember. Dipersilakan. PKM Sukowono. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan.
Saya Abdul Razak Isra Afandi dari Jember. Kebetulan satu kabupaten dengan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bisa bergabung. Ustadz, saya ingin bertanya tentang sering terjadi di tempat kerja saya, itu ada pasien yang terkena TB dan harus injeksi lewat IM atau bokong, Ustadz. Apakah itu membatalkan puasanya atau bisa lanjut puasanya, Ustadz? Hanya bentuk obatnya itu untuk antibiotik, Ustadz, yang biasanya disuntikan ke paha. Mungkin ada jawaban dari Ustadz yang bisa istilahnya bisa saya berikan penjelasan kepada pasien-pasien nanti. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ya Allah jamaah ya. Kita tuh kalau tiap hari di rumah sakit ngelihat orang-orang sakit, insya Allah imannya terus bertambah ya. Akan tahu dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya, berkaitan dengan injeksi yang dilakukan ke tubuh pasien. Apabila injeksi itu menjadikan dia semakin kuat, sehingga dia tidak perlu makan dan minum, maka ini yang para ulama mengatakan batal puasa dia. Karena dia seperti makan dan minum. Tapi kalau ini tidak akan membuat dia merasa kenyang ya, tidak akan membuat dia menjadi orang yang seger ya, dengan mungkin vitamin yang suntikan, itu hanya antibiotik yang tidak akan berdampak kepada perut dia, tadi perasaan menjadi kenyang, artinya dia mencukupkan diri dengan itu dan tidak perlu makan, maka ketika itu batal puasanya. Tapi kalau tidak, bukan hanya antibiotik atau obat-obat lainnya yang tidak menggantikan makan dan tidak memberikan kepada dirinya kekuatan sehingga dia menjadi lebih kuat tanpa makan dan minum, maka nggak masalah. Jadi itu mungkin yang disampaikan oleh para ulama di fatwa-fatwa kontemporer berkaitan dengan injeksi yang diberikan kepada pasien. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, atas jawabannya. Izin untuk beralih ke pertanyaan melalui ringtone. Ada yang pesan Mas Yofi Widianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta tim sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah. Amin. Mohon izin bertanya, Ustaz, saya seorang perawat dan bekerja secara shifting, Ustaz. Sering sekali ketika bekerja, orang-orang sedang melaksanakan ibadah salat tarawih. Di satu sisi, saya ingin tarawih, namun kondisi sedang bekerja. Bagaimana mensiasatinya, Ustaz, agar kami yang bekerja secara shifting tetap bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan? Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kita tahu ya sholat tarawih ini menjadi sholat sholat yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya. Bahkan kita dapat menyaksikan di awal Ramadan itu orang yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena memang Allah sudah kondisikan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan. Yang pertama berkaitan dengan sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini sholat malam. Jadi sholat malam itu bisa dikerjakan ya setelah sholat isya tadi sampai fajar terbit. Sholat malam ini. Kemudian sholat ini tidak harus berjamaah. Maka engkau jangan bingung ketika nggak bisa melaksanakan itu di masjid berjamaah. Engkau bisa laksanakan kapan aja di tenggang waktu yang ada. Engkau bisa laksanakan jam 3, jam 2, jam 1 sendirian. Nah, dan boleh jadi ketika memang shift nunggu di
bagian operator. Kadang-kadang Anda lihat ada yang sebenarnya dia kerjanya itu standby, harus siap. Kadang-kadang dia ngobrol ini itu. Disitulah engkau bisa sholat. Hamparkan sejadah sambil nunggu. Kalau memang ada hal yang penting, ya sudah. Kau harus memutuskan sholatmu karena hal itu kau putuskan sholatmu. Tapi kalau nggak ada hal yang urgen yang engkau buat, engkau sholat aja gantian sama teman di tempat kerja. Jadi nggak harus di masjid, nggak harus di ruangan yang tertutup, dimanapun antum berada. Jadi di antara kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan buat aku bumi ini masjid dan untuk bersuci. Itu tayamum. Jadi di mana aja engkau. Dan sholatnya bisa 3, bisa 7 sama witirnya, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13, bisa 15. Udah, engkau mampunya kapan? Kayaknya anak mampunya cuma 5, engkau sholat 5. Anak mampunya cuma 7, engkau sholat 7. Jadi mereka yang shift malam ini seharusnya menjadi kesempatan buat dia. Dia dibayar untuk tidak tidur. Dan di saat yang bersama, dia dapat memanfaatkan malam itu untuk mencari Lailatul Qadar, untuk membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi ketika memang nggak bisa sholat karena kondisi, ya udah engkau ganti dengan memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Atas jawabannya, semoga mendapat penjawab dari saudari semuanya. Selanjutnya masih ditanya dari room chat. Izin bertanya Ustaz, untuk kami yang bekerja shift dengan posisi laki-laki, di mana sholat fardu wajib di masjid, sementara kami tidak bisa meninggalkan di ruang kerja karena sedang ada pasien. Bagaimana bila kita meninggalkannya? Karena khawatir berujung komplain dari pasien maupun dari atasan. Mungkin di sini lebih ditekankan kepada teman-teman kita Ustaz, yang laki-laki, yang ikhwan, yang bekerja di ruang ICU ataupun di ruang operasi, yang mungkin pada saat jam waktu sholat fardu tiba, Allah tidak bisa dilaksanakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Ketika seorang mendampingi orang yang sakit dan tidak dapat ditinggalkan, maka hukumnya hukum orang yang sakit itu. Ketika mendampingi orang yang sakit dan dia tidak dapat ditinggalkan, maka hukumnya orang yang sakit itu tadi dia. Sebagaimana Nabi SAW ketika haji, orang-orang yang lemah itu diperbolehkan setelah tengah malam untuk meninggalkan Muzdalifah, dan pendampingnya pun ya sudah ikut mereka gitu loh. Walaupun dia sehat sebenarnya, tapi karena dia mendampingi orang-orang yang lemah, ya akhirnya ya berangkat sama mereka gitu loh. Ketika engkau sedang mendampingi orang yang sakit dan tidak bisa ditinggalkan, maka bismillah, engkau sholat di sana. Dan semoga engkau mendapatkan pahala jamaah tadi. Karena kalau engkau nggak dampingin dia, engkau sudah di masjid. Memang seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada orang yang nggak mau ke masjid. Bukan nggak mampu. Ada orang yang mau ke masjid tapi nggak mampu karena kondisi. Maka insya Allah mereka yang memang kondisinya tidak dapat meninggalkan tempat mereka, udah sholat di sana nih. Usahakan tepat waktu. Kalau ternyata Anda lihat rumah sakit ini termasuk masjid yang berjamaahnya bersambung. Anda kalau ke rumah sakit kadang-kala ya harus nganter atau dampingi yang sakit. Kita lihat musolanya atau masjidnya itu ada aja jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, jamaah kelima. Ketika engkau memang bisa umpamanya nanti aku sholat berjamaah sama teman-teman nih, karena sekarang sedang operasi, ya udah di ruang operasi sampai selesai. Kemudian setelah itu ngomong, yuk bismillah kita berjamaah, sehingga dia tetap dapat pahala berjamaahnya. Apalagi kalau di masjid dia kerjakan.
Tapi yang jelas, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya mungkin kita beralih kembali ke penanya melalui via Skype-nya. Ada Dr. Emma dari Bangka Belitung, apakah dipersilakan untuk bertanya? Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Izin, saya Dr. Gigi Emma, kebetulan diamanahi sebagai pengelola program haji. Masya Allah. Nah, untuk jamaah haji itu diwajibkan untuk melengkapi vaksin COVID sampai booster. Kebetulan untuk jadwal penyuntikannya itu jatuh pada bulan Ramadan, Tat. Nah, mohon pencerahannya, Tat, apakah memang bisa dilakukan untuk penyuntikan vaksin COVID untuk jamaah haji, Tat? Karena sebagai persyaratan untuk keberangkatan mereka. Jadi sebelum vaksin meningitis itu dilakukan, itu untuk boosternya harus dilengkapi dulu. Karena tahun ini Arab Saudi meningkatkan standar untuk kesehatan para calon jamaah haji. Demikian, Tat. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah, barakallah fikum. Nah, ya, berkaitan dengan vaksin ini, apakah vaksin itu membatalkan puasa atau tidak? Tadi sempat disinggung berkaitan dengan obat yang disuntikkan ya. Kalau ternyata vaksin ini tidak termasuk yang istilah mereka itu ibrah mughadziyah, yang tidak menggantikan makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat ya. Ketika dia tidak menggantikan makan dan minum, tidak memberikan energi buat yang sakit ya. Bahkan kalau Ana lihat vaksin ini sebenarnya bahaya ya. Bahaya dari sisi boleh jadi orang itu jadi sakit, karena Ana pernah ingat ketika vaksin kedua itu, Allahu Akbar, jadi badan sakit, panas, ini dan itu. Yang akhirnya ketika dia sakit, mau nggak mau, dia berbuka ketika itu. Jadi menjadi alasan dia tidak berpuasa ketika itu menyebabkan dia sakit. Tapi kalau ternyata enggak, dia alhamdulillah nggak apa-apa dengan dia divaksin. Dan insya Allah, wallahu alam tadi, kayaknya vaksin itu bukan termasuk suntik yang membuat dia jadi tidak perlu makan dan minum. Jadi insya Allah tidak membatalkan, walaupun keluar dari khilaf yang ada. Kalau vaksinnya dilakukan di malam hari akan lebih bagus lagi gitu loh. Sehingga orang nggak ada yang ragu lagi dengan hukum vaksin itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk selanjutnya, penulisan oleh Ibu Atika Purnamasari, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Jember. Oh, Masya Allah. Kabar dok? Iya, cuman ada pertanyaan yang harusnya sedikit urgent. Sepertinya nanti pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menurut hitung-hitungan secara natural kayaknya akan mendapatkan tamu bulanan nih Pak Ustadz. Subhanallah. Boleh nggak sih Pak Ustadz, demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, saya berikhtiar dengan meminum obat menunda haid, untuk bisa melaksanakan ibadah. Kan sayang sekali gitu maksudnya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Nah, ahibati fillah. Tadi kita sempat sampaikan bahwasanya termasuk kerugian yang besar ketika orang nggak bisa dapat Lailatul Qadar gitu. Kau seharusnya dapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tapi kau tidak mendapatkan itu. Padahal itu dibagi buat semuanya, siapa aja boleh untuk mengambilnya. Berkaitan dengan wanita yang
Sejak zaman Rasul SAW, istri-istri Nabi, ya kemudian istri-istri para sahabat, ya mereka datang bulan. Dan datang bulannya boleh jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Namun sejatinya datang bulan itu tidak menghalangi seseorang untuk meraih Lailatul Qadar. Karena tetap wanita yang datang bulan bisa melaksanakan semua bentuk ibadah kecuali sholat yang dia nggak boleh. Dan puasa tentunya di siang harinya. Maka kalau perempuan ini mau menahan haidnya dengan minum obat, apabila hal itu tidak membahayakan dia, menurut sebagian ulama nggak apa-apa. Asalkan tidak membahayakan diri dia. Tapi kalau itu dapat membahayakan kesehatan dia nantinya, apalagi ini bukan hal yang darurat ya. Darurat itu kan seperti orang ketika mau haji, ketika mau umroh. Kenapa dikatakan darurat? Dia cuma punya waktu yang sebentar. Jamaah akan pulang. Dan dia harus pulang. Maka di sini ada kondisi darurat yang menyebabkan dia ya sudah minum obat itu. Walaupun kadang-kadang membahayakan, tapi bismillah lah, sesekali umpamanya seperti itu. Jadi intinya apabila perempuan ini mau minum obat itu dan tidak membahayakan dia, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau akan berdampak kepada kesehatannya, lebih baik engkau ya natural aja. Kalau memang harus datang bulan, ya udah diterima. Tapi engkau masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Apa kata Nabi SAW? Quli, katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sesungguhnya maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Jadi itu buat para wanita, jangan berkecil hati ketika harus datang bulan ya di malam itu. Karena itu bukan sesuatu yang dapat engkau pilih. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti engkau tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ada orang yang nggak datang bulan, nggak dapat Lailatul Qadar juga. Karena dia sedang nggak berburu Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir malah sibuk belanja, sibuk ini. Jadi malam yang seharusnya dia memperbanyak ibadah, malah dia lebih fokus ke urusan-urusan dunia. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Dan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Yusuf. Supaya saya dipersilakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya dari Ngawi, nakes di RSUD Ngawi. Gini Ustaz, dalam Lailatul Qadar itu apakah kita yang jaga pagi hanya malam saja atau harus 24 jam untuk mengejar Lailatul Qadar itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik ya. Kita sekarang fokus Lailatul Qadar nih ya. Tadi mak-mak yang nggak kepingin dia datang bulan. Dia mau minum penahan haid. Tadi nggak apa-apa selama tidak membahayakan dia. Terus ini pertanyaan lagi, gimana nih kalau dia ingin mencari Lailatul Qadar, apakah harus 24 jam? Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu malam harinya, lailah. Tapi kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mencari Lailatul Qadar, beliau iktikaf 24 jam kali 10 hari terakhir. Jadi bukan malamnya doang, tapi siangnya juga beliau berada di masjid. Karena siang ini untuk persiapan malam. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya aku suka kalau orang itu bersungguh-sungguh di malam harinya dan juga di siang harinya. Jadi jangan sampai di malam harinya sungguh-sungguh, pagi harinya tepar, tidur.
Padahal engkau ini puasanya di siang hari. Dan kita tahu dalam kondisi berpuasa itulah ada doa mustajab ya. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada orang-orang yang sedang puasa. Engkau malah dipakai tidur aja. Maka usahakan sebagaimana kita bersungguh-sungguh beribadah di malam hari, siang harinya juga seperti itu. Kau gunakan untuk berzikir, baca Quran. Kalau memang capek ya tidur, terus nanti bangun lagi. Intinya dengan beriktikaf di masjid 24 jam itu akan lebih memaksimalkan proses pengabdianmu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena engkau benar-benar meninggalkan duniamu. Tapi kalau nggak mampu, kayak teman-teman yang memang anak kerja Ustaz dari pagi sampai jam 4 umpamanya. Nggak mungkin dia tinggalkan karena kontrak yang memang dia harus penuhi. Ya udah malam harinya yang kau manfaatkan, siang harinya kau bekerja, tafadhol. Tapi tetap menjaga adab-adab berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, selanjutnya masih di pertanyaan melalui reken kepada Ibu Siti Nur Khadijah, dipersilakan. Kepada Ibu Siti Nur Khadijah, dipersilakan. Baik, kita berganti dulu kepada Ibu Ayu yang raising, yang ingin bertanya melalui raising langsung, boleh dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dengan wabarakatuh. Ayu, kebetulan saya berprofesi, ya, saya kebetulan berprofesi sebagai dokter gigi juga di salah satu puskesmas. Saya dari Aceh. Masya Allah. Yang saya mau tanyakan adalah masih banyak pasien-pasien saya yang bertanya bagaimana hukumnya tentang puasa, tentang puasanya apabila mau melakukan pencabutan dari di saat bulan puasa, terutama di pagi atau di siang hari. Karena kan seperti yang kita tahu kalau melakukan pencabutan gigi itu kan ada obat suntik yang dimasukkan. Apakah itu bisa membatalkan puasa pasien atau sebenarnya tidak menjadi masalah apabila kita melakukan pencabutan gigi di bulan puasa ya, khususnya di pagi atau siang hari. Masya Allah. Itu saja Ustadz yang mau saya tanyakan. Lalu ada juga beberapa pasien saya menanyakan penambalan. Kalau penambalan kan ada kumur-kumurnya Ustadz. Lalu atau ada salah satu pekerjaan dokter gigi itu seperti perawatan saluran akar. Itu ada salah satu tahapnya itu memang ada memasukkan obat ke dalam giginya itu. Istilah kita itu irigasi Ustadz, kayak memasukkan bahan irigasinya itu dengan jarum suntik juga gitu, seperti jarum suntik juga ke dalam giginya, ke dalam saluran akar giginya. Apakah itu juga bisa membatalkan puasa atau tidak Ustadz selama tidak tertelan airnya? Itu saja Ustadz yang mau saya tanyakan. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah. Kita ini memang diperintahkan untuk belajar terus ya, agar jangan sampai ibadah kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan suntik ya, suntik itu ada dua yang dikenal dengan, ana lupa dengan bahasa kedokterannya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Ada al-ibrah al-mughadziyah, ada suntik yang sebenarnya memberikan vitamin, memberikan kekuatan kepada dia ya, menggantikan makanan. Yang ini sepakat para ulama membatalkan puasa. Kalau yang tidak itu ada khilaf, tapi lebih kuat apabila memang suntik itu tidak menggantikan makan dan minum sebenarnya. Seperti tadi kalau suntik gigi mau dicabut umpamanya, Anda rasa
itu tidak ada dampak kepada perut si pasien atau kepada kekuatan si pasien, karena memang itu hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di daerah sekitar giginya, sehingga insya Allah nggak masuk yang membatalkan puasa. Pokoknya yang menggantikan makan dan minum, yang dapat suntik seperti vitamin kepada tubuh, itu yang membatalkan puasa, maka hendaklah itu yang dihindarin. Kalau ternyata itu dilakukan karena kebutuhan, maka puasanya batal ketika itu. Begitu pula tadi disebutkan suntik irigasi umpamanya, ketika itu juga tidak menggantikan makan dan minum, posisi makan dan minum insya Allah aman ya buat dia ya. Jadi kita lebih berhati-hati. Mungkin dokter yang bisa menjelaskan bahwasanya suntik yang diberikan ini menggantikan makan dan minum atau tidak. Ada mungkin yang berkaitan ketika suntikan itu ditaruh di jaringan vena yang kemudian akan sampai ke jantungnya atau membuat dia seperti orang yang kenyang nantinya dan nggak perlu makan, maka itu yang dapat membatalkan puasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Mungkin untuk pendengar cerita dari Ibu Yuniarti dari Bandung, kita silakan. Dipersilakan jika ingin bertanya. Mungkin kepada Ibu Sri Murti yang lain dipersilakan jika ingin bertanya. Kepada Ibu Sri Murti, silakan. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, tafadhali. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya pernah mengalami merugi dalam bulan Ramadan, Pak Ustadz. Karena saya waktu itu saya ada acara pentas bukan musik, Pak Ustadz. Jadi semacam alat-alat Jawa gitu, Pak Ustadz. Jadi saya untuk pentas itu memang waktunya terlalu cepat ya, Pak Ustadz. Kita sholatnya memang saya juga sih salah sendiri, Pak, harus cepat sholatnya dan makan juga begitu, Pak Ustadz. Kan itu gerakannya tidak untuk maninah dan ibadahnya kalau menurut saya itu kurang baik. Tapi saya sudah meminta amat kepada Allah supaya tidak merugi lagi, Pak Ustadz. Itu kalau kita supaya tidak begitu lagi harus bagaimana, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, salat ini adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Seharusnya dia tidak terburu-buru. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salatnya orang munafik yang dia cepat-cepat. Dan Allah juga menyebutkan la yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Riya juga kadang-kala. Jadi kalau ternyata kita sudah tahu sekarang ini, mungkin kita dulu punya sholat. Kalau yang nggak tumak nina rukun sholat, sehingga nggak sah sholatnya kalau nggak tumak nina. Tapi kalau tumak nina tapi terlalu cepat ya sehingga nggak khusyuk umpamanya sholatnya, maka tetap sholatnya sah sebenarnya, tapi pahalanya yang akan berkurang buat dia. Maka nasihat ana, ketika kita sudah tahu, kita perbanyak ibadah sunnah. Kita beristighfar untuk yang lalu-lalu dan kita memohon kepada Allah agar diterima amalan kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, doa beliau apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Beliau minta diterima, bayangin. Maka kita harus lebih takut lagi untuk tidak diterima. Kalau Nabi Ibrahim ajak takut seperti itu. Barakallahu fiik, itu yang mungkin dapat kita kaji mas pada kali ini. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair.
Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya hari ini. Izin Ustaz, jika diperbolehkan mungkin satu Ustaz, ini ada rekan kami yang saat ini sedang berada di ICU, yaitu Dr. Mirna dari Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang saat ini berada di ICU. Mungkin boleh doa dan motivasi saran Ustaz bagi rekan-rekan kita yang saat ini menyaksikan kajian hari ini. Barakallahu fiik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بلغنا رمضان وارزقنا قيامه وصيامه اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.